berkolaborasi dengan NTT East tadi dari Jepang ini bisa dikatakan milestone ya bagi Wi-Fi. Dan di satu sisi kita tahu bahwa juga Indonesia ini ditargetkan sebagai pusat ekonomi digital di Asia Tenggara. Nah, bagaimana nih Pak Wi-Fi bisa mengambil peluang terkait dengan potensi ini? Jadi memang ini kita consider sebagai major milestone dengan masuknya NTT East ke perusahaan subsidiary kami di PT IJE. Kita melihat bahwa Indonesia ini memang secara digital transformasi ini juga merupakan milestone yang sangat penting untuk mendukung digital transformation di semua lini atau segmen. Itu secara fundamental requirement-nya adalah kita harus membangun digital connectivity. Karena digital connectivity ini adalah merupakan baseline untuk masuknya semua digital transformation ataupun use cases dari semua bidang atau industri. Dan ini digital connectivity ini akan play a major role in driving the digital transformation di Indonesia. Dan bukan hanya di digital transformation, tapi juga dari sisi pendidikan. Nah, ya, kita tahu memang di pemerintah ada rencana mau mendorong yang namanya online education. Jadi untuk mendukung online education ini dibutuhkan baseline, yaitu digital connectivity harus terkonek dulu di tiap-tiap household atau rumah-rumah pelanggan kita supaya mereka bisa memakai digital konektivitas ini untuk melakukan online education. Dengan adanya online education, human resources kita akan indeksnya akan naik dan termasuk anak-anak kita mungkin yang ada di seluruh remote areas juga bisa akses ke online education. Apalagi kita sekarang sudah masuk ke artificial intelligence ya. Jadi dengan adanya artificial intelligence, global information, kalau kita udah bisa connect ke semua household, itu akan sangat mumpuni untuk semua akan masuk digital transformations, online educations, human resources development dan sebagainya. Tapi apakah ada tantangan Pak yang dihadapi mungkin dari industri untuk bisa menjadi, termasuk Wi-Fi Pak, supaya bisa menjadi key player di Asia Tenggara? Menurut saya sih supaya kita bisa menjadi major digital hub di Asia Tenggara, memang kita perlu membenahi digital konektivitas kita. Termasuk sekarang ini memang yang dilakukan oleh Wi-Fi untuk mendorong affordable broadband atau internet rakyat ke semua lapisan masyarakat. Jadi semua household kita akan terkoneksi dengan internet. Jadi dengan adanya digital connectivity ini sudah merata di Indonesia, otomatis kita secara negara akan bertumbuh juga baik dari digital transformasi maupun dari indeks pendidikan kita. Di samping itu juga saya mau share ada satu data point bahwa ada studi yang dilakukan oleh World Bank. Jadi conclusion-nya adalah setiap peningkatan 10% di fixed broadband penetration, kontribusi ke GDP growth-nya itu adalah 1,38%. Jadi ini studi yang sangat valid dari World Bank. Jadi kalau kita bisa naikkan penetrasi fixed broadband kita, otomatis secara GDP growth kita dari sisi ekonomi juga akan bertumbuh 1,38%. Itu sangat signifikan. Nah, menurut Anda tantangan terbesar dari Wi-Fi ataupun mungkin industri Pak untuk bisa bersaing di tengah persaingan kompetitif ini seperti apa sih? Saya sih lebih melihat ini adalah suatu tantangan dan juga opportunity. Di samping mungkin ada challenges tapi challenges itu kita bisa memitigasi, tapi kita melihat tantangan ini adalah sebuah opportunity buat kita untuk masuk ke pasar yang benar-benar underserved ataupun unserved, khususnya yang di low income segment atau segmen menengah ke bawah ini. Makanya kita came up dengan produk yang sangat affordable ini, yang bisa menyasar ke segmen menengah ke bawah. Dan kita sangat confident dengan produk yang sangat affordable ini. Take up rate kita juga one of the highest di market, di atas 85%, dibandingkan dengan kompetitor kita hanya di kisaran 20-25%. Jadi kita boleh dibilang 4 kali lipat dari sisi take up rate-nya. Jadi kita sangat confident ke depan dengan harga yang affordable ini akan bisa masuk ke semua segmen. Termasuk untuk juga menyasar di daerah-daerah terpencil atau blank spot ya Pak? Ya, betul. Ya, memang kita fokusnya adalah di daerah-daerah yang di sekitar rel, dan juga karena memang itu bagian-bagian dari
lapisan masyarakat yang segmen menengah ke bawah. Ya. Kalau kita lihat juga dari segi pertumbuhan pelanggan dan juga perluasan infrastruktur, ini bisa dikatakan juga cukup solid ya Pak. Nah, bagaimana WiFi bisa menjaga efisiensi operasional supaya bisa tetap optimal? Salah satu yang kita lakukan adalah kita merombak bisnis modelnya. Yang contoh yang paling gampang adalah kita mengconvert fixed cost itu menjadi variable cost. Jadi dari sisi go to market modelnya kita bekerja sama dengan ISP lokal, di mana kita akan membagi revenue kita atau konsepnya revenue sharing. Sebagai in return mereka akan melakukan scope-scope seperti akuisisi pelanggan, operation and maintenance, dan juga collection dan after sales. Nah, dengan adanya kerjasama ini, mereka mendapat 20% revenue sharing, and in return kita nggak punya fixed cost. Jadi semuanya di-convert jadi variable cost ya Pak, iya, dan ternyata ini cukup bagus juga bagi kinerja tadi untuk melakukan efisiensi. Betul, ya. Bukan hanya itu, kita juga membantu pemain-pemain di daerah ini supaya UKM-UKM ini bertumbuh. Jadi ekonomi di daerah juga bisa bertumbuh. Jadi itu ada hubungan ripple effect-nya. Ya, betul. It's a win-win solution for everyone. Okay. Kemudian seperti apa sih Anda melihat peran teknologi seperti edge computing ataupun kolaborasi mungkin dengan penyedia konten digital dalam rencana jangka menengah ataupun panjang dari WiFi? Residential broadband ini adalah memang poin pertama kita untuk mendeliver affordable internet ke rumah-rumah pelanggan. Tapi kita juga ada punya rencana mau masuk ke bisnis cloud computing. Ya, kita tahu bahwa cloud computing solution ini sekarang ini masih dikuasain oleh hyperscaler untuk enterprise yang besar ya. Jadi contohnya misalnya Google Cloud, AWS ataupun Microsoft Azure. Tapi sekarang di market ini belum ada cloud computing solution yang benar-benar affordable. Jadi kita membawa affordable dari residential ke SME atau small and medium enterprise, termasuk usaha-usaha mikro atau UKM-UKM. Jadi kalau UKM-UKM ini mau set up bisnis, misalnya bisnis apapun, mereka pasti harus merekrut orang, harus membangun competence dan juga membangun organisasi. Tapi dengan adanya cloud computing yang affordable atau terjangkau ini memungkinkan mereka untuk jauh lebih cepat untuk masuk atau set up suatu bisnis gitu. Nah, itu the next step kita dari sisi planning. Jadi moving from affordable residential broadband ke affordable cloud computing solution. Tapi potensinya untuk cloud computing sendiri seperti apa sih Pak di Indonesia? Potensinya sangat besar sekali karena kita tahu memang total UMKM kita aja itu lebih dari 50 juta gitu di Indonesia, dan itu merupakan tonggak ekonomi Indonesia juga UKM ini. Jadi kalau kita bisa membantu mereka untuk akses ke cloud computing solution secara terjangkau, itu secara digital economic growth-nya itu ada sangat besar sekali.